dari siang tadi penggiringan. Nah ini kerjaan orang Bukit Batu ini tiap malam kayak macam ini. Nah, ini matanya cekung-cekung, bukannya dia kebanyakan sabu ini Pak. Matanya cekung-cekung, kurang tidur ini. Nah, Warga Kecamatan Ersugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tak bisa tidur nyenyak karena ancaman gajah liar yang beberapa pekan ini mondar-mandir di perkampungan penduduk. Warga yang paling menderita karena ancaman gajah adalah warga Desa Ring 1 perbatasan perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri atau HTI. Hingga malam ini, Sumex Minggu terhubung dengan warga Bukit Batu yang sedang berjaga-jaga di lahan pertanian. Mereka begadang sampai pagi, hanya untuk menjaga gajah jangan sampai masuk perkampungan penduduk. Jika gajah masuk ke perkampungan penduduk pada malam hari, ini bisa sangat membahayakan. Gajah bisa merobohkan rumah penduduk seperti yang terjadi pada malam kemarin, yaitu rumah Kamis, warga Bukit Batu yang sempat diobrak-abrik gajah. Dalam keadaan gelap gulita, warga berjaga-jaga di tengah lahan sambil membakar ban atau kayu sebagai penerang, sekaligus untuk membatasi gajah jangan sampai masuk ke perkampungan. Hal ini dilakukan warga setiap malam. Warga sebenarnya sudah lelah dan frustasi mengenai masalah gajah yang tak kunjung selesai. Bahkan gajah semakin membahayakan karena sudah mulai merusak pemukiman. Warga berharap masalah ini segera mendapatkan solusi. Bukan hanya berdiskusi saja yang hasilnya jauh dari yang diharapkan. Keputusan apa yang dilakukan pemerintah dan perusahaan yang bisa menenangkan warga. Nyatanya warga tiap malam resah, tidak bisa tidur nyenyak, melainkan begadang sampai pagi di tengah sawah. Sampai kapan warga harus seperti ini? ini tim ketiga dari rombongan kita tadi Pak posisinya. Nah ini posisinya ada ban ini. Nah ini yang ada yang kecil ini posisinya di perbatasan. Nah ini bukan hanya bergilir tiap malam ini Pak. Nah ini nah ini ban habis, dia akan datang sambil ngambil buah-buah sawit posisinya. Nah ini lahannya, ini enggak ada penerangan sama sekali. Nah ini ini kan enggak ada sama sekali penerangan. Nah ini tapi paling banyak ini sekitar di sini satu kelompok 10-20, yang paling banyak yang bagian rumah dirusak itu kemarin tuh sekitar 50-an orang, bisa lebih itu Pak. Nah ini posisinya cukup. Ini Pak posisinya malam ini yang tim kedua. Nah tim 2 ini nah posisi di lapangan penjagaan ketat ini di posisi dekat gajah sekitar 500 posisinya sekarang, belum mendekat. Minta galvanis tiang listrik Pak buat long. Ini yang untuk tim 2 Pak. Tiap malam Pak ini aja masih posisi di lahan, masih jaga terus karena digiring nggak mau, posisinya ada yang kecil jadi nggak mau pindah lagi mungkin. Pak, warga jaga-jaga itu sampai jam berapa Pak? Apakah itu setiap malam Pak warga berjaga-jaga? Dan bagaimana kalau siang? Bukan lagi siang sampai ketemu malam, malam sampai ketemu pagi. Kalau gajah belum pergi yo matahari ketemu, matahari timbul lagi. Itu bergilir-gilir, kadang-kadang yang datang ada nggak datang. Cuma standby terus 24 jam. Karena posisi gajah ini nggak mau jauh, berputar-putar terus.
Pak, kalau jaga hati-hati ya Pak ya. Soalnya beberapa waktu yang lalu yang korban diinjak gajah itu kan dalam posisi tidur. Jadi kalau jaga ya waspada Pak, karena mungkin ya berbahaya karena gajah liar. Siap-siap Pak, ini kita jaga di sini nggak pakai tenda, jadi posisi full AC. Jadi ada yang tidur, ada yang nggak tidur, tapi posisinya siap semuanya lah. Pak, warga jaga gajah itu secara bergiliran atau spontan seluruhnya jaga semua? Misalnya dijadwalkan hari Minggu rombongan siapa, hari Senin siapa, Selasa siapa, dan seterusnya. Apakah dijadwalkan apa bersama-sama setiap malam? Terus posisi gajah saat ini berada di mana Pak? Di lahan warga atau di hutan akasia? Posisi masih di lahan masyarakat. Selama ini itu yang video saya kirim Bapak itu masih di lahan masyarakat. Ini cara berjaga ini spontan semuanya Pak. Ini bukan satu titik. Jadi dibagi-bagi Pak, karena gajah posisi sekarang berpisah. Ada 15 ekor, 5 ekor, 10 ekor. Ini posisi berpisah-pisah. Jadi penjagaan nggak bisa untuk bergilir. Dalam arti bergilir itu dalam satu kelompok ada orang 10, ada orang 15, ada yang tidur di sini di tempat. Jadi caranya gilirannya macam itu. Kalau jaga ini spontan semuanya. Tunggu, tapi kan dibagi setiap persimpangan. Kalau gajah masih posisi di lahan masyarakat, bukan di akasia. Itu informasinya. Waktu gajah merusak rumah warga, itu posisi warga pas tidak ronda ya Pak ya, pas tidak jaga. Itu posisi ada jaga Pak, tapi posisinya gajah itu langsung nyerang. Jadi posisinya orang tuh takut. Waktu itu ada penjagaan, jadi takut. Nah, spontan langsung saya pulang. Waktu itu kan saya lagi pulang makan, langsung disiarkan di musola waktu lagi darus pulang. Jadi posisi itu dijaga, tapi langsung gajah itu langsung menyerang posisinya itu. Jadi di depan rumah dia itu ada juga sudah dibikinkan bara api, karet bantu dibakar, tapi posisinya masih aja dia numbur di daerah api itu. Posisi dijaga, bukan nggak dijaga, itu langsung orang rumah tadi kan posisi lagi di dalam juga, sudah ngidupi api, masuk dalam rumah. Nah, dia namanya mungkin dia guling tapi belum sempat tidur. Nggak lama dari itu gajah langsung datang. Tapi posisi depan rumah itu ada api. Dijaga itu sekitar jam 11 sampai setengah 12 malam lah itu. Sekitar itulah macam. Makanya aku pulang makan, nah nggak lama langsung posisi rame. Jadi langsung spontan aku. Itulah di waktu itu untung saja aku langsung cepat datang. Kalau nggak cepat datang ya roboh itu. Camat Ersugian saat dikonfirmasi Sumex Minggu mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Adanya rumah warga yang dirusak gajah, Camat membenarkan. Tindakan yang sudah dilakukan pada malam kejadian, pemerintah desa Bukit Batu bersama perangkat desa dan masyarakat melakukan penghalauan gajah keluar dari pemukiman. Hari ini info hingga sore perangkat kecamatan, perangkat desa, tim Satgas Perusahaan mengupayakan penggiringan tapi gajah masih di lokasi. Dan 2 pawang dari BKSDA sudah di lokasi dan masih saya monitor, kata Camat. Hingga malam ini warga dibagi beberapa kelompok berjaga-jaga di pematang perbatasan. Mereka berjaga tidak tidur hingga pagi. Dan sampai kapan warga pinggiran harus seperti ini, sementara warga yang lain bisa tidur nyenyak. Sumex Minggu. Nggak ketengok Pak posisinya. Tapi posisi yang tim kedua ini mungkin ada 50-an, lebih besar daripada yang tadi lagi.
Nah, ini yang tim 2 agak dibanyak yang kemarin korban rumah kemarin nih Pak. Nah, ini yang tim kedua di sini yang paling banyak 50 orang bisa lebih. Nah, lebih 50 orang ini posisi. Nah, ini posisinya. Nah, ini peralatannya manual pakai meriam Belanda. Nah, ini. Nah, kalau posisinya orangnya nah ini Pak. Nah, ini posisinya orang karena gelap posisinya, nggak ada sama sekali penerangan, harus disenteri. Nah, ini nah itu sampai ujung. Bisa megangi lato-lato. Nah, ini nggak bisa megangi orang rumah, bisanya megangi lato-lato aja nih tiap malam. Nah, ini. Donatur kopi. Nah, gelap ini posisinya di perbatasan. Nah, ini bukan hanya bergilir tiap malam ini Pak. Nah, ini. Nah, ini ban habis dia akan datang sambil ngambil buah-buah sawit posisinya. Nah, ini lahannya. Ini enggak ada penerangan sama sekali. Nah, ini. Ini kan. Enggak ada sama sekali penerangan. Nah, ini. Tapi paling banyak ini sekitar di sini satu kelompok 10-20, yang paling banyak yang bagian rumah dirusak itu kemarin tuh sekitar 50-an orang, bisa lebih itu Pak. Nah, ini posisinya cukup.